Alhamdulillah walhamdulillah summa alhamdulillah alladzi nasara abdahu yujahidu fi sabilihi haqqa jihadih wa dammara aduwahu tagha bin nasi wal bilad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tanha qailahu anil munkari wal fasad. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh hamilun nur wassadad. Allahumma salli wa sallim wa barik asyrafil ibad Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil ma'ad. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi as-samil 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah, kembali kita panjatkan puji syukur kita kehadirat ilahi Rabbi, di mana kesempatan siang hari ini kita berijtima, bermuajahah dan bermusafahah dalam rangka penghambaan diri kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Semoga langkah Bapak Saudara sekalian tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban, namun bagian daripada pundi-pundi amal kita yang kelak menjadi referensi ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita istiqomah menjalankan qudwah sunnah dan risalahnya, kelak termasuk kita orang-orang yang akan mendapatkan syafaatul uzmah di yaumil qiyamah. Senantiasa kita diingatkan untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwa merupakan salah satu bagian daripada bekal hidup kita di saat kita kembali kepada Allah. Semakin tinggi derajat takwa kita, semakin mulia di hadapan Allah. Semakin tinggi derajat takwa kita, semakin dihormati di muka bumi. Saudara kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah, hari ini kita sudah berada di bulan Hijriyah, memasuki minggu pertama, yaitu Jumadil Awal. Dan kalau kita lihat bulan miladiyah, kita sudah berada di hampir memasuki minggu kedua. Apa yang ada di benak kita dalam menjalankan kehidupan? Karena waktu terus berlalu, hari menjadi minggu, kemudian menjadi bulan, kemudian menjadi tahun. Pada dasarnya inilah perjalanan hidup kita. Namun yang perlu kita perhatikan bahwa perjalanan ini tidak abadi. Perjalanan ini akan ada batasnya. Perjalanan ini akan berakhir. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Sehingga dengan demikian kita sama-sama memahami, kita sama-sama mengerti, satu saat kita akan kembali kepada finishnya, dan satu saat kita akan sampai pada apa yang kita menjadi satu tujuan. Di mana perjalanan hidup kita semakin lama semakin dekat, artinya ketika itu berjalan, kesempatan yang kita miliki semakin lama semakin habis,
Semakin lama semakin habis, dan suatu saat itu akan sampai pada finishnya. Oleh karena itu saudara sekalian, pada umumnya kita semua melihat sejauh mana perjalanan hidup kita notabene adalah dengan bulan nasional atau bulan miladiah. Ketika kita sampai dari tahun ke tahun, kesempatan ini pun berjalan. Oleh karena itu saudara sekalian, kalau perusahaan, kantor dan sebagainya, ada yang namanya perhitungan, ada yang namanya tutup buku untuk diatur manajemennya sebagaimana biasa. Oleh karena itu, saat sekarang ini kami mengingatkan kepada saudara untuk hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Mari sama-sama kita introspeksi diri kita. Hitunglah diri kita bahwa satu saat kita akan dihitung. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, di dalam salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala, di mana surah Al-Imran surat 3 juz 3 ayat 25, Allah jelaskan, fa kaifa idza jama'nahum liyaumil la raiba fihi wa wufiyat kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Allah jelaskan bagaimana nanti, fa kaifa idza jama'nahum, jika kami kumpulkan kalian, liyaumil la raiba fihi, di satu hari yang tidak pernah ada keraguan, wa wufiyat kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun, dan nanti semua amal kita, semua perilaku kita, semua perbuatan kita, maka sabat wahum la yuzlamun, tidak pernah ada yang dikorupsi, tidak pernah ada yang tidak tercatat, tidak pernah ada yang tertelisut. Bahkan CCTV Allah semua mencatat daripada apa yang perbuatan kita ini. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, begitu pentingnya kita kembali muhasabah di dalam diri kita, sehingga sampai saat ini apakah kita sudah termasuk orang-orang yang berpredikat baik, dengan kata lain adalah orang-orang yang soleh, dengan kata lain orang-orang yang selalu melaksanakan satu apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam surah Al-Hasr, di mana Allah ingatkan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang bertakwa, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dan ingat, hari esok merupakan hari adalah yang kita menjadi satu penantian dan tujuan hidup kita. Oleh karenanya saudara sekalian, apa yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala khabirum bima ta'malun, menilik dari apa yang kita lakukan selama ini. Oleh karenanya saudara-saudara, begitu panjang usia yang diberikan Allah, begitu banyak nikmat yang diberikan Allah, hendaknya kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Semoga kita termasuk orang-orang yang akan mendapat pengawasan dari Allah, kemudian yang kembali membawa satu referensi dan catatan, di mana saat itu tidak lagi ada satu bantahan. Allah jelaskan, kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqihi. Nanti di saat kita bersama-sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ada satu penang, ada satu lembaran yang digantungkan di leher kita. Kemudian lembaran ini adalah tulisan amal perbuatan kita yang kita buat selama hidup di dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, kafa binafsika yauma hasibah, cukup buat Anda,
cukup buat kalian, merupakan satu perhitungan apa yang kamu lakukan selama alam dunia ini. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, kita yakin bahwa tidak ada satu bekal yang paling baik kecuali ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam salah satu ayat yang perlu kita catat, di mana surah Al-Imran, bahwa Allah jelaskan kita harus segera untuk mohon ampun kepada Allah. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannah. Dan segeralah kalian mohon kepada Allah yang ganjarannya akan surga. Siapa mereka? Allazina yunfikuna bis-sarra'i wad-dharra'i. Mereka orang-orang yang membelanjakan hartanya dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Wal kaziminal ghaiz, dan orang-orang yang mampu menahan emosi. Wal 'afina 'anil nas, dan mereka orang-orang yang memaafkan sesamanya. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, resepnya ada di dalam salah satu ayat namanya surah Al-Ahzab. Ketika Bapak membuka surah Al-Ahzab ayat 70 sampai 71, inilah resepnya hidup, insya Allah kita akan selamat di dunia. Siapapun pangkat dan status sosialnya, berharap untuk mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala sudah ingatkan di mana surah Ahzab ayat 71 juz 22, Allah berfirman bahwasanya dalam ayat ini dijelaskan tentang bagaimana kita bisa menjalankan kehidupan yang mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Hai orang-orang yang beriman, berkatalah kamu dengan perkataan yang baik. Imam Ibnu Abbas menerangkan dalam tafsir ini, yang dimaksud qawlan sadida adalah perkataan yang menyenangkan, perkataan yang memberi jalan, dan perkataan yang memberi solusi. Imam Ibnu Katsir menafsirkan bahwa perkataan qaulan sadida adalah perkataan yang mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu begitu pentingnya kalau ini sudah kita lakukan, kata Allah Subhanahu wa taala, ya yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum faqad faza fawzan azimah. Kalau ini sudah kita laksanakan, Allah akan perbaiki amal kita, kemudian akan Allah ampuni dosa kita, dan ini kita taati selamanya dan taat kepada Allah dan Rasulnya, insya Allah faqad faza fawzan azimah. Ketika kalimat ada yang berbunyi faqad, maka ini adalah satu yang namanya kesungguhan, tidak pernah ada kebohongan. Faqad faza fawzan azimah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan satu kemenangan yang agung. Di dalam tafsir dijelaskan yang dimaksud kemenangan yang agung adalah orang itu selamat di dunia dan selamat di akhirat. Satu hadis Rasulullah jelaskan bahwasanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man tala umruh wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia adalah orang yang umurnya panjang, baik amal ibadahnya. Wa syarrun nas man tala umruh wa hasuna amaluh. Dan sebaik-baik, seburuk-buruk manusia adalah tambah umurnya, tidak menampakkan kebaikan pada dirinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala, di mana kita akan sampai ke tahun baru miladiyah, akan merupakan satu muhasabah diri kita. Apakah kita termasuk orang-orang yang hari ini lebih baik daripada kemarin, dan orang-orang yang hari esok lebih baik daripada hari ini? Insya Allah akan mendapat keberuntungan. Demikian
khutbah yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa likafatil muslimina ajma'in fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi ja'ala yaumal jumu'ah aidan lil muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan ad-dakhiruha lil liqa'i ahkamil hakimin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin afdalil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullah bis-sirri wal 'alan wajtanibul fawahisa ma zahara minha wa ma batan wa hafizu ala ta'ati wa huduril jumu'ah wal jama'ah wa'lamu anna Allah shalla ala nabiyil karim wa irsyadahu wa ta'lima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Waradallahumma anil khulafa'ir rasyidin Sayyidina Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa la baqiyadis sahabati wat tabi'it tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna na'udzubika min daf'il bala wal waba wal ghala wat ta'un wal fahsya wal munkar was sadaid. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum